Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video ini saya akan menjelaskan tentang cara menghitung pH basa kuat dan basa lemah. Di video sebelumnya kan sudah ya tentang pH asam kuat dan asam lemah. Nah, selanjutnya adalah basa. Karena kan dalam larutan tuh ada yang bersifat asam dan basa ya. Nah, tetap nih untuk perhitungan pH itu kita mengikuti teori asam basa Arrhenius ya, yang dimana basa adalah senyawa yang melepaskan ion OH-. Nah, nanti di dalam basa itu senyawa-senyawanya akan mengandung ion OH- ya, karena basa adalah senyawa yang melepaskan ion OH- ketika dilarutkan dalam air. Nah, nanti tingkat kebasaan suatu larutan itu bergantung pada konsentrasi ion OH- yang dihasilkan. Semakin banyak jumlah OH-nya, maka suatu larutan itu semakin bersifat basah. Kayak kemarin, kalau H plusnya semakin banyak, dia semakin asam. Nah, karena ini basah, yang mengandung OH-, jadi kalau OH-nya makin banyak, dia semakin basah kuat. Gitu ya. Nah, ini dia pH-nya, indikatornya ya, rentangnya. Dari di atas 7 itu baru disebut basah ya. Jadi kalau 7 pas itu netral. 6,9 itu masih asam. Tapi kalau 7,1 atau 7,01 aja itu udah bersifat basah gitu ya. Nah, kalau asam justru semakin kecil pH-nya, tapi kalau basa semakin angkanya besar, angkanya tinggi, justru itu sifat basanya semakin tinggi gitu ya. Nah, sama dengan asam, basa juga ada yang bersifat basa kuat dan basa lemah. Dan pengertiannya pun sama. Kalau basa kuat, dia terionisasi sempurna dalam air, alfanya 1. Kalau basa lemah, terionisasi sebagian dalam air, alfanya lebih dari 0 kurang dari 1 ya. Nah, ini daftar senyawa-senyawa yang bersifat basa kuat, ya, larutan-larutan atau senyawa yang bersifat basa kuat. Ini ada NaOH, natrium klorida, KOH. Jadi kalian harus ingatkan saja ya senyawa-senyawanya. Nah, kalau basa lemah ini. Nah, clue-nya apa? Sama kayak asam. Nah, di dalam basa itu dia punya Kb, ketetapan basa. Kalau asam kan Ka, ketetapan asam. Clue-nya jadi sama. Kalau dia basa kuat, biasanya dalam soal itu tidak akan dikasih tahu KA atau KB-nya. Tapi kalau dia lemah, pasti mengandung KB. Langsung dikasih tahu KB-nya. Berarti itu lemah. Gitu aja ya clue-nya. Sama seperti yang asam. Nah, ini kalau kalian udah paham yang pH asam kuat dan asam lemah, saya yakin untuk yang basah itu kalian hanya tinggal mengikuti saja. Nah, bagaimana cara menentukan pH larutan basa? Nah, caranya yaitu dengan menghitung konsentrasi ion OH-. Jadi, menghitung ion OH-, konsentrasi ion OH- di dalam larutan tersebut untuk menentukan pH-nya. Kalau asam kan menghitung konsentrasi ion H plusnya ya. Nah, ini kalau perhitungan dia basa kuat. Konsentrasi OH-, ini ya tanda siku, sama dengan MB kali B. MB itu molaritas konsentrasi larutan basanya. Nah, B itu valensi basa. Kalau tadi OH-nya jumlahnya 1, berarti B-nya 1. Kalau dalam senyawa atau larutan tersebut OH-nya berjumlah 2, ion OH-nya, berarti B-nya kita ganti 2, dan seterusnya. Nah, ini sama seperti yang di asam ya, bisa pakai perhitungan mol per volume. Nah, kalau basa kuat, nanti kan yang kalian cari itu OH- ya. Konsentrasi OH-. Jadi yang ketemu duluan tidak langsung pH, tapi pOH. Ya, pOH. Derajat kebasaannya. Tapi yang ditanya tetap pH-nya. Nah, hitungnya sama ya, tinggal kalian ganti aja di sininya min log OH-. Kalau H plus kan pH gitu, O-nya nggak ada, terus min log H plus kan di sininya. Nah, ini tinggal diganti OH-.
Nah, nanti kan ketemunya baru pOH ya, sedangkan di soal yang ditanya adalah pH. Nah, nanti kalian tinggal langsung aja pH itu sama dengan 14 min pOH. Kenapa? Karena pH plus pOH jumlahnya adalah 14. Jadi untuk mencari pH, saat sudah ketemu pOH-nya tinggal kalian kurangkan ya. 14 min pOH-nya. Nanti ketemu pH-nya. Nah, ini contohnya ya. Larutan NaOH 0,03 molaritas M ya, M besar, sebanyak 500 mili, mempunyai pH sebesar. Nah, yang ditanya pH, sedangkan ini senyawanya lihat OH, basa ya kan? Nah, kita tulis dulu nih, ini konsentrasi, berarti molaritas. MB, molaritas basa, 0,03. Seperti biasa, karena nanti perhitungan lognya harus 10 pangkat min, jadi si 0,03 ini kita ganti menjadi 10 pangkat min. Jadi 3 kali 10 pangkat min 2 molar. Nah, lalu kita cari nih jumlah ion OH- di dalam senyawa ini. NaOH, Na plus terurai menjadi Na plus OH-. Oh, ternyata OH-nya jumlahnya 1. Atau juga kalian bisa lihat langsung dari sini ya, OH-nya hanya 1. Berarti B-nya adalah 1. Langsung deh kita bisa masukkan ke rumus konsentrasi ion OH-. Sama dengan MB kali B. MB-nya 3 kali 10 pangkat min 2. B-nya 1. Hasilnya sama 3 kali 10 pangkat min 2. Nah, karena yang ketemu adalah konsentrasi ion OH-, berarti nanti yang didapatkan adalah pOH ya. Min log OH-. Nah, jadi min log 3 kali 10 pangkat min 2. Nah, min 2-nya maju ke depan. Ketemu min yang di sini jadinya 2. Min log 3-nya langsung ke belakang. Jadi pOH-nya adalah 2 min log 3. Baru pOH. Nah, sekarang yang ditanya soal itu pH. Berarti gimana? Kita lanjutkan kan ke 14 min pOH. Berarti 14 min 2. Jadinya 12. Min ketemu min adalah plus log 3 gitu ya. Jadi cuma ada tambahan di sini. Kalau yang asam kalian paham, insya Allah yang bahasa ini pasti lebih mudah. Nah, contoh yang ini. Kalau OH-nya lebih dari 1. Nih, lihat ya. Tentukan harga pH larutan BaOH 2 kali. Barium hidroksida. 0,03 molar. Nah, ini lihat ya, di sini OH-nya dikurungkan 2. Artinya, ion OH-nya ada 2, ya kan? Valensinya 2. Nah, itu udah kelihatan saat diuraikan menjadi Ba2 plus 2 OH-. B-nya 2, jadinya valensi basanya, OH-nya. MB-nya berapa? Sama kayak tadi, 0,03 molar. Kita rubah jadi 3 kali 10 pangkat min 2. Nah, lalu cari konsentrasi ion OH-nya. MB kali B. 3 kali 10 pangkat min 2 dikali 2. Nah, yang sejenis itu 3 kali 2. Jadi 3 kali 2 kita kalikan 6 kali 10 pangkat min 2 ya. pOH-nya lanjut, karena OH-nya udah ketemu, min log OH-. Min log 6 kali 10 pangkat min 2. Ini maju ke depan, jadi 2 min log 6. Nah, ini baru sampai pOH. Sedangkan yang ditanya adalah pH. Nah, sama dengan 14 min pOH. 14 min 2 adalah 12. Min ketemu min plus, berarti 12 plus log 6. Gitu ya. Nah, ini selanjutnya jika menentukan pH basa lemah. Sama seperti asam. Cuma di sini lagi-lagi OH- karena basa ya. Konsentrasi ion OH- sama dengan akar dari Kb kali Mb ya. Atau boleh pakai derajat ionisasi alfa, itu biasanya udah diketahui di soal. Tinggal kali MB-nya. Itu kalau di soal tidak dikasih tahu ya KB-nya. Biasanya kalau KB-nya tidak dikasih tahu, pasti dia dikasih tahu nih derajat
ionisasinya, alfanya. Nah, nanti sama setelah dapat konsentrasi ion OH- akan bisa menghitung pOH-nya, lalu baru menghitung pH-nya ya. Nah, kita lanjut ke contoh soalnya. Nah, misalkan ini, larutan ALO, aluminium hidroksida, ALOH 3 kali. Nah, walaupun di sini OH-nya 3 kali, kita tidak perlu menghitung si valensi basanya. Karena coba kenapa? Karena di sini ada angka KB, ketetapan basa. Artinya dia basa lemah. Nah, ya kan? Jadi nanti rumusnya bukan yang MB kali B gitu ya, tapi ini pakai yang akar gitu. Nah, ini udah konsentrasinya 0,1 ditanya pH-nya. MB sama dengan 0,1 dirubah jadi 10 pangkat min 1. Terus lanjut hitung konsentrasi ion OH-nya, akar KB kali MB. Akar dari 2,5 KB-nya ya, ini masukin. Nah, ini kita rubah nih. Komanya kita taruh di sini, jadi 10 pangkat min 7. Ininya jadi maksudnya udah tidak desimal lagi ya. Sudah puluhan, 25. Nah, kali 10 pangkat min 1. Ini kita gabung jadi 10 pangkat min 8. Karena pangkat min, maksudnya pangkat dikali, itu artinya dijumlah pangkatnya. Karena ini min 7, min lagi 1, artinya pangkatnya min 8. Akar dari 25 adalah 5. Akar dari 10 pangkat min 8 adalah 10 pangkat min 4. Nah, ini ketemu OH minnya, lanjut ke POH, min log OH min. Min log 5 kali 10 pangkat min 4. 4-nya maju, log 5-nya di sini. 4 min log 5. pH-nya 14 min POH. 14 min 4. 10 min ketemu min plus log 5 gitu ya. Jadi kalau ada yang, ini tolong dicatat ya, dan ini ada di soal PTS. Nah, sekian dulu video ini. Tolong dipelajari benar karena ini ada di soal PTS dan dicatat ya. Kalau ada yang ingin ditanyakan, boleh ya bertanya, boleh langsung komen di BCR atau Japri saya. Sekian dulu ya pertemuan kali ini, video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.